Setelah berhasil menghabisi semua monster salamander yang ada di dalam dungeon, para hunter pun berkumpul. Saat itu, Miho mengatakan bahwa pembantaian monster berjalan lebih cepat dari yang dia bayangkan. Tapi Miho merasa jumlah monster yang ada di dungeon itu lebih sedikit dari biasanya. Mendengar itu, Lee Min Sung bilang bahwa Guild Reaper biasanya memperhatikan populasi monster di sebuah dungeon field yang mereka kelola. Itulah sebabnya tidak ada bahaya yang ditimbulkan bagi warga sekitar. Mendengar Guild Reaper memperhatikan populasi monster secara teratur, Miho sedikit curiga. Karena biasanya Guild tidak akan bertindak sejauh itu soal jumlah monster yang ada di dalam sebuah dungeon field. Karena tidak ada alasan untuk memasuki dungeon setiap hari. Pasti ada sesuatu di dalam dungeon itu. Lee Min Sung kemudian tersenyum dan mengajak para hunter untuk memasuki ruangan bos yang ada di depan mereka. Dalam hatinya, dia mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah bisa menemukan apapun di sana karena para demon sudah membongkar pabrik Stardust dan menyembunyikan diri di dalam dungeon field itu. Sedangkan Dojin dalam hati mengatakan bahwa Miho selain tidak akan menemukan jejak pabrik, dia juga akan berubah menjadi bonekanya setelah keluar dari dungeon. Kemudian kita dibawa ke dalam ruangan rahasia di dalam dungeon. Di sana, para demon dan Mistborn sedang bersembunyi. Murmur menyayangkan mereka tidak bisa bertemu dengan Apostle meskipun saat ini Apostle sedang berada di dalam dungeon itu. Sementara di depan pintu ruangan para demon, terlihat Suho yang ternyata sudah menemukan persembunyian para demon berkat kemampuan Beru yang dapat merasakan keberadaan para demon. Suho pun langsung membuka pintu ruangan itu dan melihat ada para demon di sana. Murmur yang mengetahui ada orang asing datang ke ruangannya menoleh ke arah pintu dan terlihat kaget. Namun Suho tanpa kompromi langsung melesat dengan cepat untuk mengoplok kepala Murmur dengan bogeman mantapnya. Alhasil serangan Suho berhasil memutus kepala Murmur dengan sekali serangan. Melihat serangan Suho yang bisa menebas kepala demon dalam sekali serangan, Beru mengatakan latihan monark muda bersama buaya itu sepertinya memang berguna. Sedangkan Suho yang melihat banyak manusia tanpa kesadaran yang ada di dalam ruangan itu, Suho yakin tempat itu memang terdapat pabrik Stardust. Namun Suho terkejut, demon yang kepalanya sudah dia penggal ternyata masih hidup. Melihat ada pria bertopeng yang mengganggu misi besar Apostle ada di sana, Murmur merasa ini adalah sebuah momen sempurna untuk menjadikannya sebagai hadiah besar bagi sang Apostle. Kepala Murmur yang awalnya sudah copot pun mulai beregenerasi dengan mengeluarkan tentakel yang kemudian membentuk tubuhnya. Dia pun bertransformasi menjadi sosok monster yang jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Kemudian kita dibawa kembali ke dalam dungeon tempat para tim penambang sedang bekerja. Para penambang itu mengeluh saat menyadari banyak sekali kristal sihir yang dikelola oleh guild di dalam dungeon itu. Seorang bertanya pada ketua tim penambang apakah dia tahu ada seseorang hunter rank E yang ikut bersama mereka. Dia penasaran kenapa asosiasi mengizinkan hunter rank E ikut masuk ke dalam dungeon rank B. Ketua tim penambang menjawab, meskipun pemuda itu rank E, namun dia adalah seorang pekerja keras. Jadi wajar asosiasi mengizinkannya. Ternyata orang yang merekomendasikan Suho untuk ikut dalam tim penambang adalah ketuanya sendiri. Sang ketua yakin Suho akan sangat membantu. Bahkan saat ini Suho sudah mengumpulkan 4 gerobak kristal sihir. Jadi si ketua mengajak anggotanya pergi ke dekat pintu masuk tempat Suho bekerja untuk membantu Suho membawa hasil kristal sihir yang sudah dia tambang. Namun ternyata Suho sudah tidak ada di pos penambang tempat dia bekerja. Kita dibawa kembali ke tempat persembunyian para demon. Suho saat ini sedang berdiri sambil menatap para demon yang ada di hadapannya. Dikarenakan stat indera perasanya sudah naik, Suho merasakan bahwa kekuatan monster gurita itu setara dengan Radok, orang yang dia temui di Pyramid Field waktu itu. Dia berada di level Hunter rank A. Dalam hati Suho mengatakan asosiasi Hunter memerintahkan Guild Reaper untuk menyelesaikan dungeon tipe field itu. Dia kemudian bergabung sebagai penambang untuk mencari tahu alasan asosiasi melakukan itu. Suho curiga asosiasi Hunter sudah mengetahui soal peredaran Stardust. Jika itu benar dan mereka mulai mengincar Lee Min Sung, maka Suho akan kesulitan untuk mencari informasi soal Apostle of Itarim dari Lee Min Sung. Saat itu Suho bertanya pada para demon di mana Apostle itu saat ini bersembunyi. Di sisi lain, Murmur berpikir bahwa saat Apostle sedang mengincar pria bertopeng pasti juga sedang mengincar Apostle. Murmur kemudian mengikat kaki Suho dengan tentakelnya dan bilang bahwa mereka akan bertemu dengan Apostle sebentar lagi.
Murmur bilang dia berencana akan menghabisi pria bertopeng itu dan menyerahkan tubuhnya pada sang apostol. Murmur kemudian melilit seluruh tubuh Suho menggunakan tentakelnya. Murmur yakin begitu pria bertopeng tertangkap tentakelnya, dia tidak akan bisa keluar dari kekuatan dahsyatnya. Mendengar Murmur membahas soal kekuatan, Suho flashback dengan latihan militernya bersama Amut. Melihat perkembangan Suho, Amut tidak menyangka Suho bisa terbiasa dengan menu latihan yang dia berikan hanya dalam 5 hari. Saat ini tubuh Suho sudah bertambah kuat. Hal itu dikarenakan setiap poin stat yang Suho dapatkan dari latihan harian, semuanya Suho masukkan ke dalam stat kekuatan. Dan ternyata keputusannya itu membuahkan hasil. Suho juga tidak menyangka dirinya telah mendapatkan skill yang dapat menambah kekuatannya sebesar 20%. Lihat Suho, Amut mengatakan bahwa monark kecil adalah manusia terkuat yang pernah dia temui. Dan flashback pun berakhir. Di dalam pertarungan itu, tiba-tiba tentakel Murmur sudah remuk tak beraturan. Di sana terlihat Suho yang berhasil melepaskan diri dari lilitan tentakel Murmur tanpa kesulitan sedikit pun. Suho bisa melakukan itu dengan mudah karena saat ini stat kekuatannya sudah mencapai angka 120 poin. Kemudian Suho melesat dengan cepat dan mengoplok 2 demon lainnya yang berada di sana. Hanya dengan sekali serangan, kedua demon itu langsung tewas. Setelah berhasil menghabisi 2 bawahan Murmur, Suho kembali bertanya di mana Apostle of Itarim berada. Tapi bukannya menjawab, Murmur justru malah langsung melancarkan pukulannya ke arah Suho. Sebelum pukulan itu mengenai Suho, Suho pun merespon dengan meremas kepala Murmur menggunakan sarung tangan vulkannya. Lalu Suho menarik kepala Murmur hingga copot dari badannya. Setelah itu Suho mengeluarkan daggernya dan mencincang tubuh Murmur sampai terpotong-potong tak beraturan. Meskipun hanya tersisa kepalanya saja, ternyata Murmur belum mati. Merasakan aura yang dikeluarkan oleh Suho, Murmur merasakan keberadaan mencekam yang mirip dengan aura Shadow Monarch. Sementara Suho mengatakan jika Murmur tidak mau memberitahu keberadaan Itarim saat ini, maka dia akan mencari tahu sendiri. Suho kemudian melemparkan kepala Murmur dan meminta Beru untuk memakannya. Di ambang kematiannya, Murmur menyayangkan dirinya yang tidak bisa menyaksikan rencana besar yang diimpikan oleh sang apostol. Namun Murmur merasa sudah cukup puas berkat kemurahan hati apostol dia berhasil menghabisi keluarga klan Radir yang berkhianat. Di saat kepala Murmur yang sedang dilahap oleh Beru, Ezreal yang sedang berada di dalam Shadow Dungeon tiba-tiba merasakan saat ini beban hidupnya sudah lebih ringan. Sementara Beru terlihat sangat menikmati daging gurita yang menurutnya mempunyai tekstur yang sangat enak. Setelah itu Suho bertanya apakah Beru bisa mencari informasi mengenai Apostle of Itarim. Namun Beru bilang sepertinya makhluk itu menganggap Apostle of Itarim sebagai cahayanya. Jadi Beru tidak bisa menyerap informasi dan melihat wajahnya dengan jelas. Mendengar penjelasan Beru, Suho merasa sepertinya dia memang harus mendapatkan jawaban langsung dari Lee Min-sung, orang yang bertanggung jawab atas pabrik Stardust. Lalu Suho mengevakuasi semua orang yang ada di sana. Sementara itu Pak Dojin yang masih dalam perjalanan menuju ruang boss dungeon merasakan hawa keberadaan demon itu sudah lenyap. Dia curiga itu adalah ulah dari asosiasi Hunter. Namun akhirnya mereka sampai di depan pintu ruangan boss dungeon. Miho yang awalnya menduga Paju Field adalah tempat diproduksinya Stardust merasa heran karena dia tidak menemukan apapun dalam perjalanan menuju ruangan boss dungeon. Miho curiga mereka tidak menyembunyikan pabrik Stardust di tempat terdalam dungeon, melainkan di permukaan dungeon. Namun Miho pikir untuk sekarang lebih baik menyelesaikan bosnya dulu dan baru menyelidikinya nanti lagi. Sedangkan Lee Min-sung meringis senang karena melihat Miho yang sedang bingung itu. Lee Min-sung kemudian berbisik pada Dojin agar membuang rencana untuk mencuci otak para hunter. Karena mengakhiri hal ini dengan tenang akan jauh lebih baik untuk jangka panjang. Namun Dojin tidak setuju. Jika dia tidak mencuci otak para hunter, maka akan jadi sebuah masalah baginya. Lalu Miho mengajak semua hunter untuk memasuki ruangan boss dungeon. Namun di sana Lee Min-sung tiba-tiba merasakan sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya dari belakang. Lee Min-sung kemudian bertanya pada Dojin apa yang dia lakukan pada dirinya. Dojin yang saat itu sedang memasukkan Stardust kristal kuning ke dalam tengkuk Lee Min-sung mengatakan dari awal dia sudah bilang bahwa dia akan membuat semua hunter di party ini menjadi bonekanya. Dojin bilang dia harus memilih opsi yang terbaik untuk dirinya sendiri. Dan menurutnya, membunuh hunter rank S seperti Lim Taegyu untuk bekerja sama dengan hunter rank A seperti Lee Min-sung adalah opsi yang buruk. Jadi, Dojin berencana untuk menjadikan Lee Min-sung sebagai alatnya untuk membawa hunter rank S Lim Taegyu ke dalam genggamannya.
Lee Min Sung yang mendengar Dojin lagi-lagi membahas terkait Hunter Rank S pun sangat marah. Dia pun berusaha keras agar tubuhnya tidak dapat dikendalikan oleh Park Dojin. Namun belum sempat memberontak, kesadaran Lee Min Sung tiba-tiba teralihkan dan melihat lambang dominasi dari kekuatan apostel yang tidak bisa dia lawan. Dan akhirnya Lee Min Sung sudah berada dalam kendali Park Dojin. Kemudian Park Dojin menatap baik Miho dan berencana untuk melanjutkan ke bagian selanjutnya. Sementara itu di luar dungeon terdapat sebuah mobil yang di dalamnya ada dua Hunter Rank S yang sedang berjaga. Di sana ada Pak Choi dan juga Hunter Lim Taegyu. Di sana Pak Choi sedang memegang sebuah summon berbentuk burung. Pak Choi bilang, jika summon itu menghilang, maka party itu sedang dalam bahaya. Dia juga bisa mengetahui situasi yang ada di dalam dungeon menggunakan makhluk summon itu. Tapi Pak Choi berharap misinya dapat selesai tanpa mereka berdua perlu ikut campur. Sambil menatap Lim Taegyu, Pak Choi mengatakan dia juga berharap wakil ketua Lee Min Sung tidak berbuat onar lagi agar ketuanya tidak marah. Merasa sedang diprovokasi oleh Pak Choi, Lim Taegyu pun balik menyerang dengan mengatakan bahwa Pak Choi sedang iri karena Hunter Rank S baru lebih memilih bergabung dengan guildnya daripada guildnya Pak Choi. Mendengar itu, Pak Choi tersenyum kesal dan bilang guildnya saat ini sudah punya banyak hunter yang berbakat. Kemudian Lim Taegyu menghela nafas. Dia masih belum menyangka bahwa Lee Min Sung adalah pelaku utama di balik distribusi Stardust. Sebagai ketua guild, dia merasa bersalah karena telah membiarkannya. Jadi jika ada musibah, Lim Taegyu berniat untuk menyelesaikannya sendiri dan meminta Pak Choi untuk tidak ikut campur. Pak Choi pun mengiyakan permintaan Lim Taegyu itu. Dia juga tidak ingin melukai orang-orang tak bersalah. Lalu kembali lagi ke dalam dungeon. Di sana para hunter penyerang sedang berusaha melawan bos dungeon. Di sana terlihat monster salamander raksasa sudah menyemburkan api dari mulutnya ke arah para hunter. Menanggapi itu, para hunter langsung bersiap menahan serangan itu. Di saat Hunter Tank dan Mage sedang menahan semburan api dari sang monster, dengan menggunakan daggernya Lee Min Sung sudah bersiap untuk ikut menyerang. Baik Miho juga ikut maju. Di sana Miho melirik ke arah Dojin yang sedang santai di belakang. Dalam hati Miho bilang mungkin pertempurannya akan langsung selesai jika Dojin turun tangan. Namun saat ini mereka adalah senior di sana. Selain itu, Miho menyadari Lee Min Sung yang jadi lebih aktif ikut bertarung setelah memasuki ruangan bos dungeon. Di sana terlihat Lee Min Sung yang melesat dengan cepat ke arah monster dan melepaskan tebasan untuk mencincang tubuh monster salamander itu. Miho yang melihat kekuatan dahsyat dari Lee Min Sung itu pun terkejut. Di sisi lain, Dojin yang sedang mengamati Lee Min Sung berpikir ini adalah sebuah pembuktian. Stardust biasa tidak akan berkhasiat bagi Hunter Rank B ke atas. Namun Stardust Fragment bisa membantu meningkatkan kemampuan Hunter Awaken sampai ke rank A. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you.